Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban dari latihan halaman 185 yaitu studi kasus 3. Di mana soal ini adalah sebagai berikut. Hermawan membuka usaha dengan nama UD Prima Jaya Abadi di Jalan Raden Patah nomor 74 Semarang yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Berikut transaksi yang terjadi selama bulan Mei 2017. Ini adalah transaksi yang terjadi pada bulan Mei dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 30. Lalu di sini diminta untuk membuat jurnal umum serta buatlah rekapitulasinya. Nah, di sebelumnya sudah dikerjakan yaitu jurnal umumnya, namun rekapitulasinya belum. Nanti setelah ini bisa kita langsung kerjakan. Lalu di sini disebutkan akun yang dibuka ada akun kas, piutang dagang, sewa dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, hutang dagang, modal Hermawan, prive Hermawan, penjualan, pembelian, ada beban gaji, beban iklan, dan beban angkut pembelian. Di mana di dalam soal ini untuk transaksinya menggunakan metode fisik atau perpektual karena di sini muncul akun namanya pembelian. Oke, kita akan kerjakan soal latihan ini di dalam kolom jurnal umum. Pertama, siapkan terlebih dahulu kolom jurnal umumnya. Setelah itu, kita akan membuat nanti rekapitulasinya. Setelah membuat kolom jurnal umum, kita juga membuat kolom rekapitulasi jurnalnya. Ya, jadi untuk kolom rekapitulasi jurnal ada debit untuk nomor akun dan jumlah, begitu juga kredit nomor akun dan jumlah. Untuk judul jangan lupa kita isi di sini nama perusahaannya adalah UD Prima Jaya Abadi. Kita buat di sini. Kita buat di sini jurnal umum, lalu periodenya adalah Mei 2017. Oke, seperti ini juga boleh. Kita buat seperti ini di sini 2017 Mei. Kita mulai dari transaksi yang pertama pada soal UD Prima Jaya Abadi. Tanggal 2 Mei, di mana Hermawan menginvestasikan uang tunai. Nah, ini dia menginvestasikan uang tunai senilai 400 juta. Di mana uang tunai ini adalah sebagai modal awalnya. Jadi kita buat di sini tanggalnya tanggal 2. Karena kita menerima uang tunai, maka akun yang muncul adalah kas. Nah, jadi kita tulis namanya kas. Untuk ref kita isi karena kita akan membuat rekapitulasinya. Jadi refnya kita isi ya. Berarti kas ini adalah nomor akunnya 111. Angkanya adalah 400 juta. Kita ketik 400 juta. Oke, 400 juta. Kemudian, ini kalau misalnya rupiahnya kita nggak buat juga bisa. Nanti kita buat di keterangannya adalah dalam rupiah. Ntar kita buat general. Nah, seperti ini kita buat di sini. Dalam rupiah. Nah, gini juga boleh. Kalau misalnya nggak dibuat RP. Oke. Kemudian, kreditnya adalah modal. Ini kan menginvestasikan uang tunai sebagai modal awal, berarti muncul akun namanya modal karena modal itu bertambah di sebelah kredit. Jadi kasnya bertambah di debit dan modal sebelah
kredit. Kita buat sini. Modal Hermawan. Nomor akunnya 311. Senilai sama 400 juta. Ini adalah jurnal transaksi yang terjadi pada tanggal 2 Mei untuk menginvestasikan uang tunai 400 juta sebagai modal awalnya. Jadi uang tunai itu adalah kas, modal awalnya adalah modal Hermawan. Jadi kas bertambah di debit dan modal bertambah di kredit. Ini untuk transaksi yang pertama. Lalu untuk yang kedua tanggal 4 Mei, ini dia tanggal 4 Mei ya. Di mana dibeli tunai peralatan toko senilai 40 juta dan perlengkapan toko senilai 18 juta. Di sini akun yang muncul adalah peralatan, ini dia peralatan toko ya, ini ada namanya akunnya peralatan toko nih dia. Berarti akun yang kita gunakan sesuai dengan di daftar akun namanya adalah peralatan, ini dia. Berarti kita buat tanggalnya tanggal 4, peralatan itu bertambah di debit ya. Nomor akunnya ini dia 121 senilai 40 juta. Lalu ada lagi perlengkapan. Jadi ini kan dibeli tunai, peralatan dan perlengkapan. Ini boleh digabung seperti ini. Ya, ini boleh digabung atau mau dipisah juga boleh. Kalau dipisah seperti ini. Berarti peralatan, berarti beli tunai peralatan toko kas. Berarti kas di sini. Ini misal. Terus perlengkapan. Perlengkapan toko ya. Nama akunnya adalah perlengkapan 114 nomor akunnya. Senilai 18 juta. Kan ini belinya tunai, berarti muncul kas juga di kredit. Seperti ini 18 juta. Karena di tanggal yang sama, ini sama-sama kredit kasnya, ini boleh digabungkan seperti ini. Nah, ini. Nah, berarti peralatan di debit 40 juta, perlengkapan di debit 18 juta, dan kasnya senilai 40 juta ditambah dengan 18 juta. Nah, ini boleh digabung seperti ini. Dipisah juga boleh peralatan debit, kasnya kredit, lalu perlengkapan debit, kasnya kredit. Apa bila kita jumlahkan, pastinya kasnya akan ada di sebelah, betul, sebelah kredit dengan total yang sama yaitu 58 juta. Ini nomor akunnya 111. Seperti ini. Kalau udah, kita lanjut lagi yaitu transaksi berikutnya. Tanggal 6. Tanggal 6 Mei dibeli tunai barang dagangan senilai 48 juta. Jadi membeli barang dagangan ini senilai 48 juta. Karena di sini kita menggunakan metode fisik atau periodik, maka akun yang muncul adalah akun pembelian. Ini dia akunnya, pembelian. Ya, akun yang muncul adalah pembelian. Kita buat akunnya 6. Pembelian yang muncul. Kalau menggunakan metode fisik atau periodik, akun yang muncul adalah pembelian. Tapi kalau metode perpetual yang muncul adalah persediaan barang dagang. Nah, nanti kalau mau lihat perbedaan antara metode fisik dan perpetual bisa dibaca nanti di deskripsi video kali ini, ada di video sebelumnya.
Udah pembelian, ini nomor akunnya ada 511, angkanya adalah 48 juta ya di debit pembelian. Karena tunai, maka muncul akun namanya akun kas di sebelah kredit karena kasnya berkurang. Sebelah kredit senilai 48 juta. Seperti ini. Kalau udah, kita lanjut lagi ya. Tanggal 8. Di sini tanggal 8 Mei dibeli barang dagangan dari PT Mayora yaitu 42 juta ya. 42 juta dengan syarat 2/10 N/30. Artinya, kalau ada pembelian dengan syarat pembayaran seperti ini 2/10 N/30, itu menandakan bahwa dia adalah pembelian secara kredit. Maka kalau pembelian secara kredit akan timbul namanya hutang dagang. Oke, kita catat lagi. Tanggal 8 berarti munculkan akun pembelian debit karena pembelian ya. Lalu nilainya tadi adalah 42 juta. Karena dia pembeliannya kredit tadi muncul namanya hutang dagang. Jadi kalau pembeliannya tunai itu muncul akun namanya kas seperti tanggal 6. Tapi kalau pembeliannya secara kredit muncul namanya hutang dagang. Nomor akunnya 211. Kenapa kita sudah tulis nomor refnya? Padahal nih kita belum posting ke dalam buku besar karena kita membuat rekapitulasi jurnal. Jadi, kalau kita membuat rekapitulasi jurnal, maka refnya kita isi. Karena nanti di rekapitulasi jurnal kita totalkan berapa total akun yang akan diposting ke dalam buku besar. Beda dengan pertemuan yang sebelumnya, waktu membuat latihan perusahaan jasa tanpa menggunakan rekapitulasi jurnal. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut yaitu tanggal 9. Oke, 9 Mei. Dibayar ongkos kirim barang yang dibeli yaitu 600.000. Di sini dibayar ongkos kirim barang. Jadi dibayar berarti kan kasnya berkurang pastinya. Kasnya berkurang di kredit. Karena kita membayar ongkos kirim maka timbul namanya beban angkut pembelian. Tanggal 9. 9 muncul namanya beban angkut pembelian di debit. Nomor akun 613 yaitu 600.000. Lalu muncul lagi akun namanya kas karena membayarnya secara tunai 600.000. Seperti ini. Sebentar, ini judulnya kita tetap munculkan. Oke, kita lanjut lagi. Kalau sudah, kita lanjut ya ke tanggal 13 Mei. Di mana tanggal 13 Mei merupakan transaksi penjualan tunai menurut kas sebesar 38 juta. Di sini adalah penjualan tunai. Kalau penjualan tunai, maka timbul kas. Nah, tanggal 13 penjualan tunai. Tunai itu adalah kas. Akunnya 111, angkanya adalah 38 juta.
karena muncul penjualan tunai, akun yang bertambah selain kas adalah akun, ya betul, penjualan. Ini dia akun penjualan. Penjualan itu sama dengan pendapatan. Ya, kalau di perusahaan dagang namanya penjualan. Nah, penjualan itu bertambah di sebelah kreditnya. Jadi sama-sama bertambah, kas bertambah di debit dan penjualan bertambah di kredit. Ini dia jurnalnya. Jadi untuk tanggal 13 Mei penjualan tunai itu kasnya adalah di debit dan penjualan di sebelah kredit. Kalau udah kita lanjut lagi tanggal 15 ya. Tanggal 15 di sini transaksinya tanggal 15 Mei dijual kepada toko aneka barang dagangan seharga 18 juta dengan syarat 2/7 N15. Nah, artinya ini terjadi penjualan kembali. Bedanya kalau tanggal 13 sudah disebutkan tunai. Tapi kalau di sini dengan syarat. Kalau ada penjualan dengan syarat tertentu, itu artinya penjualannya secara kredit, sama seperti transaksi tanggal 8 Mei nih, dibeli barang dengan syarat. Nah, itu kan pembelian secara kredit. Ini juga penjualan secara kredit tanggal 15. Berarti kalau penjualannya secara kredit, maka timbul yang namanya piutang dagang. Kita tanggal 15, berarti piutang dagangnya bertambah di sebelah debit. Nah, piutang dagang senilai 18 juta. Kreditnya sama penjualan. Jadi, kalau transaksi tanggal 13 Mei itu adalah penjualan tunai. Kalau tanggal 15 Mei itu adalah penjualan kredit. Jadi, sama. Yang beda adalah yang bertambah. Kalau tunai yang bertambah adalah kas. Kalau penjualan kredit yang bertambah adalah piutang dagang sebelah debitnya. Tapi kalau kredit sama-sama penjualan, yang membedakan adalah di posisi debitnya. Kalau tunai kas, kalau penjualan kredit timbul namanya piutang dagang. Sampai sini bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut lagi tanggal berikutnya. Tanggal berikutnya adalah tanggal 17 Mei, di mana dibayar ongkos pemasangan iklan senilai 3.800.000. Jadi kita buat di sini tanggal 17 Mei. Karena ini pemasangan iklan, maka timbul yang namanya beban iklan. Kita tulis di sini beban iklan. Nomor akunnya 612. Nilainya adalah 3.800.000. Karena membayar biaya iklan, maka timbul namanya kasnya berkurang. Kasnya berkurang di sebelah kredit. Karena kan membayar ya, dibayar. Artinya kasnya berkurang. Oke, seperti ini. Kita lanjut lagi tanggal berikutnya, yaitu 19 Mei. 19 Mei terjadi penerimaan penjualan tunai menurut mesin kas, yaitu 58 juta. Jadi ini kan penjualan tunai ya, ini penjualan tunai. Artinya jurnalnya penjualan tunai ini sama seperti yang ada di tanggal 13 ini. Jurnalnya sama persis seperti ini. Kasnya di debit ya. Lalu penjualan kredit tanggalnya adalah 19 ya. Debit kreditnya sama. Yang beda dengan tanggal 13 itu adalah angkanya saja, yaitu 58 juta.
Oke, seperti ini. Kalau udah kita lanjut tanggal 21. Tanggal 21 Mei dibeli tunai barang dagangan sebesar 66 juta. Jadi kalau dibeli tunai barang dagangan sama seperti transaksi tanggal 6 Mei ya dibeli ini. Oke, kalau udah kita catat tanggal 21 Mei, sekarang 21 Mei. 21 Mei berarti dibeli, berarti pembelian di debit (511) sebesar 66 juta. Kreditnya adalah kas. Pokoknya kalau membelinya tunai maka kasnya berkurang. Oke, kalau udah kita lanjut lagi, yaitu tanggal berikutnya 23 Mei, di mana dibayar sebagian hutang kepada PT Mayora sebesar 16 juta. Kita buat nomor tanggalnya 23. Karena kita membayar sebagian hutang, maka hutangnya berkurang. Kalau hutang bertambah seperti tanggal 8 hutang bertambah itu kan sebelah kredit. Kalau utangnya berkurang berarti di sebelah debit utang dagang. Sebesar 16 juta. Karena membayar hutang ya berarti kasnya berkurang di sebelah kredit. Nah, seperti ini. Kalau udah kita lanjut tanggal 28 Mei, yaitu diambil untuk kepentingan pribadi sebesar 4 juta. Nah, kepentingan pribadi itu namanya Prive. Di sini nama akunnya adalah Prive Hermawan. Berarti akun yang muncul adalah Prive Hermawan. Nomor akunnya adalah 321. 4 juta. Karena pengambilan untuk kepentingan pribadi pastinya kasnya berkurang. Oke, ini jurnalnya. Kemudian transaksi yang terakhir nih tanggal 30 Mei. Dibayar gaji pegawai, maka timbul namanya beban gaji ya. Jangan ragu di sini akun yang disediakan. Jadi nama akun itu kita sesuaikan dengan yang ada di soal ini sudah ditentukan namanya. Jadi kita ikutin yang ada di daftar akun atau chart account-nya. Oke, kita buat tanggal 30. Tanggal 30. Oke, kita buat beban gajinya. Nilainya ada 5.200.000. Karena membayar gaji pakai kas ya, kasnya berkurang di kredit. Oke, udah selesai semua. Kalau udah selesai semua, kita jumlahkan. Ya, kalau jurnal nih udah siap semua, kita jumlahkan. Silakan dihitung menggunakan kalkulator karena mengerjakannya kan manual. Nah, karena saya pakai Excel, ya saya menggunakan rumusan. Nah, kita jumlahkan keseluruhannya dari tanggal 2 Mei. Oke. Oke, seperti ini caranya. Lalu, di soal kan disebutkan kita membuat jurnal umum serta buat rekapitulasi jurnal. Sekarang kita buat rekapitulasi jurnalnya. Rekapitulasi jurnal terdiri dari kolom debit dan kredit. Sama nih, ada debit dan ada kolom kredit. Nah, di sini ada kolom nomor akun dan jumlah nomor akunnya yang ada di ref ini. Nah, kita tulis nomor akun yang pertama itu yaitu kas. Kas tapi yang posisi debit, berarti yang perlu dihitung yang ini. Ini yang harus kita hitung. 1, ini kita cari yang debit lagi ya, ini dia. Ini yang dihitung.
Lalu ini dia lagi tanggal 19. Jadi kas yang di debit. Oke, udah ada 3. Kalau udah kita jumlahkan, terus yang kredit bagaimana, Bu? Oke, yang kredit nanti ditaruhnya di sebelah kredit. Lalu 400 juta tambah 38 juta tambah 58 juta. Totalnya adalah 496 juta. Oke, kreditnya yang bagian kas, berarti yang ini. Oke, yang ini ya, kita jumlahkan. Ini yang bagian kredit namanya kas. Kita buat. Oke, mana lagi? Kita tandai ya. Baru kita jumlahkan. Nah, kalau mau langsung dijumlahkan juga boleh. Semua kas yang ada di kredit. Kalau udah kita jumlahkan. Sekarang kita jumlahkan. Sama dengan kas yang tanggal 4. Ditambah dengan kas ini yang di tanggal 6. Kita tambah lagi tanggal 9, ditambah lagi tanggal 17, ditambah lagi tanggal 21, tambah lagi tanggal 23, tambah lagi tanggal 28, tambah lagi tanggal 30. Oke, udah semua. Sekarang kita akan buat berikutnya. Jadi kalau kita sudah membuat jurnal debit kredit sama angkanya, pastinya akan balance. Oke, berikutnya yaitu akun peralatan ini. Ini dia nomor akun ini. 121. Nilainya 40 juta. Oke, berarti ini udah kita tandai. Perlengkapan. Jadi yang dipindahkan itu, yang direkapitulasi jurnal itu adalah nomor akunnya, bukan namanya. Jadi nggak pakai nama perlengkapan, enggak, tapi nomor akun yang dibutuhkan. Karena nanti berdasarkan rekap inilah yang diposting ke dalam, ya betul, buku besar. Oke, seperti ini. Ini udah. Kalau udah kita tandai, boleh kalau udah pakai pena ditandai di sebelah jumlahnya atau di dalam kolom ref-nya. Oke, kemudian timbul pembelian. Ini pembelian. Kita pindahkan yang debit semua dulu ya. Pembelian 511. Ini pembelian kita jumlahin semua. Ini tanggal 6. Ada lagi tanggal 8. Kemudian tanggal 21. Oke, udah selesai. Cuman ada 3. Oke, kemudian di sini ada akun apa lagi? Ini pembelian udah. Ini udah, pembelian udah. Sekarang berikutnya yaitu beban angkut pembelian 613. Kita buat juga. 613. 613 600.000. Oke. Kita tambahin kolomnya. Satu tiga udah, ini udah. Lanjut berikutnya piutang dagang 112. Dia 18 juta.
Oke, lalu berikutnya ini udah. Ini tadi pembelian udah ya. Ini beban iklan lagi 612. 612. Adalah 3.800.000. Oke, lanjut. Udah. Sekarang hutang dagang. Kita lihat hutang dagang. Hutang dagang belum 211. Hutang dagangnya yang di debit ya, bukan yang di kredit. Jadi antara debit dan kredit beda. Ini dia. Udah, lalu berikutnya ini udah. Sekarang Prev 321 angkanya 4 juta. Dan rekapitulasi jurnal itu letaknya di bawah kolom jurnal ya. Ini saya taruhnya di samping karena saya menggunakan Excel. Nah, biasanya kita menggunakannya di bawah kalau kita buat. Dan kita kalau menulis juga harus rapi. Satu lagi. Oke, udah. Sekarang beban gaji ini dia 611. Tinggal kalau kita copy aja ya. Bisa juga seperti ini. Oke. Kalau udah sekarang semua yang ada di kredit lagi. Karena akun 11 udah, sekarang akun 311. Yang ini 400 juta. Oke, ini udah. Lalu kita pindahkan lagi hutang dagang 211. Kita jumlahkan yang di kredit. Karena tadi pembelian kreditnya ada lebih dari 1 ya. Kita lihat. Oh, pembelian kreditnya ada 1 aja. Jadi cukup 1 aja. Oke, ini udah. Sekarang akun penjualan. Akun penjualan yaitu 411. Oke, akun penjualan kita jumlahkan. Ini 38 juta. Nih, di penjualannya terjadi ada tanggal ini, tanggal berapa tadi ini? Tanggal 13, tanggal 15, tanggal 19. Coba kita lihat lagi ke bawah. Oh, sudah selesai. Oke. Nah, sekarang kita jumlahkan juga ini. Dan jumlahnya harus sama dengan yang ada di rekapitulasi jurnal dengan yang ada di jumlah jurnal di sini. Harus sama, 757.600.000. Nah, ini dia udah sama. Jadi sebetulnya rekapitulasi jurnal itu letaknya ada di bawah sini ya. Nah, biar rapi saya taruhnya di sebelah kolom jurnal ini. Seperti ini, biar nampak saat di video. Nah, ini dia. Jadi ini adalah kolom jurnal dan rekapitulasi jurnal. Jadi pada soal kali ini kita sudah mengerjakan jurnal umum dan rekapitulasi jurnalnya. Demikian video kita kali ini. Semoga dapat mengerjakan soal latihan dengan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.